Lita masuk ke ruangan Lars lebih dahulu, bahkan gadis itu melepaskan tangan Lars yang menggandengnya. Wah, ruanganmu sebesar ini ya kak? Lebih besar dari ruangan ayah. Loh, Raka juga ada di sini. Halo, kebetulan sekali, aku bawa banyak makanan. Ayo kita makan bersama, ujar Lita dengan semangat. Raka yang disapa seperti itu menjadi kikuk, apalagi saat tatapan mata Lars terlihat tajam menusuk ke arahnya. Ahaha, halo Nona Lita, tapi maaf sepertinya aku tidak bisa ikut makan bersama dengan kalian. Aku punya banyak pekerjaan jadi aku juga akan izin untuk pamit pergi dari sini hehe, Raka menjawab dengan raut wajah yang terlihat canggung. Lita menyipitkan matanya, menatap Raka yang terlihat mencurigakan saat berbicara tadi lalu menatap ke arah suaminya yang memasang senyum terpaksa. Benarkah begitu? Tanya Lita memastikan kembali. Sebelum menjawab pertanyaan Lita, Raka menatap ke arah Lars terlebih dahulu. Dan hanya dari tatapan matanya saja Raka sudah bisa melihat ancaman dari Lars yang seolah-olah berkata, cepat pergi dari sini atau gajimu aku potong. Jangan terima tawaran makan dari Lita. Iya benar, tanya saja suami Anda Nona. Lagi pula saya sudah makan siang tadi jadi sedang tidak lapar, jawab Raka dengan tatapan mata was-was menatap Lars. Jika begitu sayang sekali. Ya sudah, kapan-kapan saja aku undang Raka untuk makan bersama, ujar Lita, membuat Lars kembali memelototi Raka yang posisinya menjadi serba salah. Akhirnya lelaki itu hanya mengangguk kaku sebelum meninggalkan ruangan Lars. Dasar lelaki posesif menyebalkan. Jika bukan atasanku, sudah kupukul dia. Batin Raka jengkel. Kamu bawa makanan apa sayang? Repot-repot banget sampai bawain gitu. Lars mendudukkan dirinya di kursi kerja sementara Lita berdiri di depannya sambil membuka rantang makanan yang sebelumnya dibawa lalu mempersiapkannya untuk Lars. Tapi kemudian Lita menghentikan aktivitasnya. Tunggu, tadi Raka bilang jika dia sudah makan. Itu artinya Kak Lars juga sudah makan dong. Lars refleks menggelengkan kepalanya. Belum kok, maksudnya aku sudah makan memang tapi hanya sedikit, dan aku masih bisa kok makan makanan yang kamu masak. Tidak perlu khawatir, akan aku habiskan makanannya. Benarkah? Apa Kak Lars tidak akan kekenyangan nanti? Tanya Lita, namun Lars menggelengkan kepalanya. Lars menggeleng, tidak akan, Bagaimana kalau kamu menyuapiku saja Lita? Aku masih harus lanjut bekerja ini, tinggal sedikit lagi sih. Lita dengan semangat mengangguk, tentu saja. Tapi aku boleh mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kak Lars. Lars mengernyit, namun dia tetap mengangguk. Iya boleh, tapi kakak jawabnya sambil fokus ke kerjaan ya. Lita sempat terpaku mendengar Lars yang menyebut dirinya sendiri dengan sebutan kakak dan berbicara dengan sangat lembut kepada Lita. Pertanyaan pertama Kak Lars, apa benar Siska itu adalah sepupu kamu? Tanya Lita seraya tangannya menyendokkan nasi beserta lauknya lalu menyuapkannya kepada Lars. Lars tertawa kecil mendengar nada bicara Lita seperti seseorang yang sedang mengadakan kuis di televisi itu. Dengan mulut yang kembali terisi penuh, Lars mengangguk, menelan terlebih dahulu makanan yang ada di mulutnya sebelum menjawab pertanyaan Lita itu. Benar, dia adik sepupuku. Sepupu dari papa, kenapa tiba-tiba kamu bertanya soal Siska? Kamu sudah bertemu dengannya ya? Lita mengangguk, sudah. Kami bertemu karena Siska tiba-tiba datang dan mengajakku untuk balapan. Lars tersedak makanannya detik itu juga saat mendengar perkataan Lita. Lita dengan segera memberikan air minum untuk suaminya itu. Apa maksud kamu Lita? Balapan. Maksudnya balapan dengan motor seperti kamu itu. Iya, kenapa kaget begitu sih? Memangnya Siska tidak pernah balapan ya sebelumnya? Tapi skillnya lumayan oke kok meskipun masih jauh di atasku, ujar Lita menyombongkan dirinya. Ya tentu saja aku kaget, sejak kapan Siska bisa naik motor?
Dan lagi kalian langsung balapan saat pertama kali bertemu. Terus yang paling penting kamu bahkan tidak mengabari aku jika kamu balapan lagi. Lita tertegun mendengar penuturan Lars tentang sepupunya Siska itu. Jadi saat bertanding dengan Lita, gadis itu bahkan sebelumnya tidak bisa naik motor. Tapi dia belajar dan memaksakan diri untuk bisa mengendarai motor bahkan sampai mengajak Lita untuk balapan. Dan semuanya gadis itu lakukan hanya untuk Alaska. Kenapa diam Lita? Kamu tidak ada izin apapun loh sama aku soal balapan itu. Sindir Lars, mengagetkan Lita dari lamunannya. Soal itu. Saat itu kan Kak Lars sedang berpura-pura menjadi idiot dan kupikir jika aku izin juga Kak Lars tidak akan mengerti dan malah akan ikut ke pertandingannya. Aku hanya tidak mau Kak Lars ada di sana dan berdesakan dengan para penonton yang lebih banyak wanitanya dari laki-laki, alibi Lita, namun Lars tahu jika gadis itu hanya berbohong karena sebenarnya gadis itu lupa memberi tahu Lars. Tapi penonton laki-lakinya juga banyak, dan mereka memujimu secara terang-terangan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, ujar Lars, membuat Lita membulatkan matanya. Kak Lars pernah melihatku balapan. Kapan? Bukannya Kak Lars selalu ada di rumah? Tanya Lita. Kamu tahu kan aku hanya berpura-pura idiot Lita. Dan semua kegiatan kamu itu sebenarnya selalu aku pantau. Lars tersenyum menyeringai saat melihat raut wajah Lita yang terkejut. Sudahlah, omong-omong apa ada pertanyaan lain? Kamu bilang mau bertanya beberapa pertanyaan, ujar Lars. Satu pertanyaan lagi Kak, tapi aku ragu kamu akan menjawabnya, Lita terkekeh samar. Pertanyaan apa memangnya? Apakah pertanyaannya sangat sulit? Tanya Lars dengan nada bercanda. Namun lelaki itu berubah tegang saat tidak mendapati Lita yang biasanya ikut menanggapi candaannya. Baiklah, sepertinya pertanyaan kali ini sangat serius ya. Coba katakan saja dan sebisa mungkin aku akan menjawabnya, ujar Lars dengan nada lembut, meyakinkan Lita untuk berkata. Jika seandainya orang dari masa lalu kamu kembali sekarang dan ingin bersama kamu lagi sedangkan kamu sudah bersama denganku, siapa yang akan kamu pilih Kak? Orang dari masa lalu yang pernah mengisi hatimu atau aku? Pertanyaan yang tidak pernah Lars duga akan Lita layangkan untuknya. Lelaki itu terdiam beberapa saat sebelum bangkit dari duduknya. Lita memprosesnya sebagai tanda jika Lars marah akan pertanyaannya itu. Namun di luar dugaan, Lars bangkit dari duduknya ternyata untuk memeluk Lita dari belakang. Kakak Lars. Lita gugup karena mengira jika Lars tadi akan marah kepadanya, namun ternyata lelaki itu malah memeluk tubuh Lita dari arah belakang. Kamu pasti memikirkan ini ya? Maafkan aku karena tidak pernah cerita sebelumnya tentang masa laluku, padahal aku sendiri yang bilang agar di antara kita tidak ada yang namanya rahasia. Maafkan aku, ujar Lars dengan menenggelamkan wajahnya di pundak Lita. Dengar jawabanku ini ya Lita, masa lalu adalah hal yang harus dilupakan. Untuk apa aku kembali ke masa lalu jika aku sudah memilikimu? Benar memang aku sempat susah untuk melupakan gadis itu, tapi sekarang sudah sepenuhnya aku melupakan perasaanku pada Roseanne. Di hatiku sekarang hanya ada kamu Lita, gadisku yang paling cantik, ujar Lars sambil memakaikan liontin yang sebenarnya sudah akan dia pasangkan pada Lita sejak awal. Kak Lars ini. Lita terkejut karena mendapati Lars yang memasangkan liontin indah itu pada leher jenjangnya. Cantik ya. Tapi sayang liontin ini kalah cantik dengan pemiliknya, ujar Lars, membuat pipi Lita bersemu kemerahan. Aku mencintaimu Lita, hanya itu yang perlu kamu tahu dan akan kubuktikan hal itu padamu. Seruni berdiri di depan unit apartemen milik Lita. Dia menunggu di depan setelah sebelumnya memencet bel, namun belum juga ada tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Jadilah Seruni berdiam diri di depan pintu apartemen anaknya itu sambil berjongkok karena kakinya yang mulai pegal menunggu sambil berdiri. Hari ini ia akan menemui Lita,
Tekadnya sudah bulat untuk meminta maaf pada Lita, termasuk menjelaskan semua yang selama ini dia sembunyikan dari Lita. "Mama!" Lita berseru kaget. Dia baru saja pulang dari kantor Lars dan terkejut saat melihat sosok ibunya yang berjongkok di depan apartemennya. Lita tebak jika wanita itu sudah datang dari tadi dan menunggu kedatangannya cukup lama. Mendengar panggilan dari putrinya itu, seketika Seruni mendonggak, dan langsung saja wanita itu berjalan menghampiri Lita lalu memeluknya. "Lita putriku," ujar Seruni dengan lirih. Dan Lita dibuat membatu di tempatnya saat tiba-tiba Seruni memeluknya. Dia tidak membalas pelukan ibunya itu, namun matanya berkaca-kaca saat mendengar Seruni meneracau memanggil namanya sebagai putri wanita itu. "Lepas Ma," ujar Lita seraya melepas paksa pelukannya. Seruni tersentak saat mendapat penolakan dari putrinya. Dia buru-buru mengejar Lita lagi saat anaknya itu berlalu begitu saja dan sekarang berdiri di hadapan pintu apartemennya untuk masuk. "Lita, maafkan Mama nak. Biarkan Mama menjelaskannya." "Mama mohon maafkan Mama," Seruni mengejar putrinya itu. Dia bahkan sempat menahan pintu apartemen yang akan tertutup sebelumnya. Lita tidak menjawab ucapan Seruni. Dia hanya masuk ke dalam apartemennya dan membiarkan sang mama juga untuk ikut masuk ke dalam. Seruni kira putrinya itu akan menghiraukannya, namun ternyata dugaannya salah. Lita berjalan menuju dapur dan kembali untuk membawakan segelas teh yang akan disuguhkan untuk mamanya. "Jadi, Mama mau bicara apa padaku?" tanya Lita dengan nada dingin. Seruni terpaku. Seumur hidup baru kali ini dia mendengar putrinya berbicara dengan nada dingin seperti itu. Semarahnya Lita, dia tidak akan pernah berbicara dengan nada dingin seperti itu. Pasti dia sangat marah pada Seruni atau mungkin lebih ke kecewa. Seruni mengambil napas terlebih dahulu sebelum memberanikan diri menatap putrinya lalu berkata, "Seperti yang kamu tahu nak, Saras memang bukanlah anak kandung Mama. Mama menyayanginya karena permintaan dari sahabatnya Mama, yaitu mendiang ibu Saras sebelum dia meninggal. Mama menyayangi kalian berdua dengan sama, namun Mama mengakui juga jika Mama sering kali bersikap tidak adil padamu. Tapi semua itu Mama lakukan karena Mama memiliki alasan yang baru Mama sadari ternyata itu benar-benar bodoh." Lita terkekeh mendengar penuturan dari mamanya. "Alasan apa yang mau Mama berikan padaku? Mama lebih menyayangi anak tiri daripada anak kandung Mama sendiri karena anak tiri Mama adalah anak kesayangan Papa begitu." Perkataan Lita sukses membungkam Seruni. "Mama diam. Berarti benar apa yang aku katakan barusan ya?" Gadis itu tertawa hambar lalu melayangkan tatapan sedihnya ke arah sang ibu. "Seharusnya Mama tidak berlaku seperti itu. Aku ini putri kandung Mama, tapi rasa-rasanya aku lebih seperti putri tirimu. Mama tahu jika Papa lebih sayang pada Saras dan apapun yang Saras lakukan selalu mendapat pembelaan darinya, sedangkan aku tidak punya siapapun di rumah itu kecuali Mama, tapi Mama juga malah lebih banyak membela Saras. Dan sekarang setelah semuanya terbongkar, Mama datang meminta maaf padaku. Sebenarnya Mama paham tidak apa yang aku rasakan." "Lita, kenapa kamu berbicara seperti itu? Mama tahu Mama salah, tapi apa pantas kamu berbicara seperti itu pada Mama? Mama melakukan semua ini demi kamu. Mama berusaha membujuk Papa kamu dengan menyayangi Saras lebih besar dari Mama menyayangi kamu agar suatu saat nanti ketika pembagian warisan, maka Papa kamu tidak akan berat sebelah dengan memberikan Saras bagian yang lebih besar. Hanya karena itu." Lita bertanya dengan nada meremehkan. "Apa maksud kamu hanya karena itu? Mama ingin hidup kamu bahagia dan tidak kekurangan apapun. Pahamilah Mama nak. Mama memintaku untuk memahami Mama, tapi apa pernah Mama memahami aku sedikit saja? Yang aku mau bukan harta Ma. Aku hanya ingin kasih sayang Mama dan Papa kepadaku yang adil sama seperti yang kalian berikan pada Saras. Dan aku hanya ingin menjadi diriku sendiri Ma, bukan menjadi bayangan dari Saras."
Ujar Lita dengan mata memerah dan berkaca-kaca menahan emosi hingga membuatnya ingin menangis. Nak, maafkan Mama. Mama yang salah, Mama akan menebusnya. Mama akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkan Mama, ujar Seruni terkesiap melihat air mata di pelupuk mata anak gadisnya itu tumpah. Lita menggeleng, dia mengelap kasar air mata yang tidak dia duga akan keluar itu saat dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Aku tidak apa-apa, Mama sebaiknya pulang saja. Aku sedang tidak mau membicarakan masalah ini lebih lanjut lagi. Aku mohon Ma, pinta Lita saat melihat Seruni akan menolak permintaannya. Dengan berat hati, Seruni bangkit dari duduknya, menatap sedih ke arah anaknya itu sebelum berpamitan. Ya sudah, Mama pulang dulu kalau begitu. Mama harap kamu mau memaafkan Mama, akan Mama lakukan apapun untuk menebus semua kesalahan Mama ini agar kamu mau memaafkan Mama nak, ujarnya sebelum meninggalkan Lita seorang diri di apartemen itu. Dan setelah mamanya benar-benar pergi, tangis Lita pun langsung pecah. Dia tidak menyangka jika setelah dia mendengar permintaan maaf dari mamanya, bukannya senang ataupun hatinya merasa lega, justru Lita malah merasa hatinya semakin sakit. Saat permintaan maaf itu terucap, secara bersamaan semua perlakuan tidak adil yang Lita rasakan dari kedua orang tuanya itu juga kembali muncul dalam ingatannya. Lita menyambut kepulangan Lars dengan tersenyum cerah setelah sebelumnya gadis itu menyiapkan makanan untuk makan malam. Dan sekarang dia tengah menunggu Lars di ruang makan. Kak Lars, ayo makan. Aku sudah memasakkan makanan yang cukup banyak dan semuanya makanan kesukaan kamu, ujar Lita dengan tangan yang menyendokkan nasi ke piring milik Lars. Makanan kesukaanku. Bagaimana kamu tahu? Tanya Lars dengan mata menyipit. Dia lupa pernah memberitahu Lita soal makanan kesukaannya. Tentu saja dari Buna, jawab gadis itu dengan cengiran khasnya. Lars memakan masakan Lita, kemudian setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih. Kamu tidak makan juga Lita? Tanya Lars bingung saat melihat Lita yang hanya terdiam memperhatikannya makan. Aku nanti saja, soalnya ada yang mau aku bicarakan juga pada Kak Lars hehe, jawabnya dengan kembali memperhatikan Lars. Beberapa menit kemudian, Lars pun selesai dengan makanannya. Lelaki itu meminum air terlebih dahulu sebelum memfokuskan dirinya pada Lita yang katanya mau berbicara padanya. Jadi, kamu mau bicara apa? Tunggu dulu, kenapa mata kamu sembab begitu? Kamu abis nangis Lita? Lars bertanya panik, lelaki itu sontak bangun dari duduknya untuk melihat dengan lebih jelas ke arah mata Lita. Lita yang gugup memalingkan wajahnya. Tidak apa-apa kok. Kak Lars, ini bukan masalah besar. Aku mau minta suatu permintaan, boleh? Meskipun bingung, namun Lars tetap mengangguk sebagai respon. Ya boleh, kamu mau minta apa sayang? Lita menunduk dengan memainkan jemarinya. Dengan nada malu-malu, Lita pun mengungkapkan keinginannya. Bagaimana jika kita bulan madu minggu ini Kak Lars? Aku rasa aku ingin pergi berlibur. Boleh tidak Kak?